saya mau ilustrasikan gaya hidup orang yang calon kena diabetes tipe 2. Gaya hidupnya. Pagi-pagi bangun tidur kan, sebelum ke kantor ya, makan nasi uduk yang banyak. Nasi uduk yang banyak dimakan ya kan, sama bihun, sama tempe orek, sama telur, sama apa namanya, gorengan ya kan, sama teh manis ya kan, makan nyom 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 nyom, sama sambal kacang gitu ya. Wah, luar biasa nasi uduk sama kacang, nyom nyom nyom. Nah, minumnya teh manis, minum. Oke. Pagi-pagi tuh. Kemudian jam 9 pagi berangkat ke kantor ya. Naik apa berangkat kantor? Naik mobil. Nggak pakai tenaga kan? Gini kan. Sampai kantor, perasaan main ngemil apa ya? Es cendol lewat. Teng 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 teng. Cendol satu mangkok. Jam 9 pagi makan cendol. Oke. Dah, habis itu kerja. Kerjanya ngapain? Kerjanya begini. Halo? Yes. Nanti kita rapat ya, rapat siang. Ya oke, sekalian itu aja di nasi padang aja, sekalian kita makan siang. Oke, sip. Oke, sampai ketemu nanti. Oke. Itu kerjaannya. Oke. Kemudian jam 12 siang makan nasi padang. Wah, nasinya banyak ya kan? Pakai kuah ya kan? Pakai lauk, ayam, dan lain-lain ya, kepala ikan dan lain-lain. Minumnya teh manis lagi. Oke. Setelah makan siang, pulang ke kantor kan? Kemudian kan rapat kan? Habis itu pulang kantor, kerjanya ngapain? Itu kerjaannya, nggak pakai tenaga. Kemudian jam 3 sore. Jam 3 sore perasaan mulutnya asem. Pengen makan apa ya asem begini ya? Tukang somai lewat. Somai. Satu piring somai. Makan somai, minumnya teh manis lagi. Kemudian jam 5 sore, jam 6 sore pulang. Sebelum rumah, mampir restoran. Makan steak. Wah, steaknya banyak Bapak Ibu. Steaknya banyak ya kan? Minumnya teh manis lagi. Oke? Teh manis. Kemudian pulang ke rumah, tidur. Ya. Ini Bapak Ibu perhatikan gaya hidup orang ini. Pagi-pagi masuk gula, jam 9 masuk gula, jam 12 masuk gula, jam 3 sore masuk gula, jam 6 sore masuk gula. Tidak ada tenaga yang keluar, nggak ada. Kerjaannya begini. Akibatnya apa? Akibatnya gula banyak masuk ke dalam tubuhnya, tidak ada tenaga yang keluar. Akibatnya apa? Akibatnya selnya masuk gula kebanyakan kayak begini tuh. Gula masuk ke dalam sel kan, gara-gara ada reseptor insulin kan. Dimasukin gulanya ke dalam sel banyak. Jadi numpuk sesak kayak begini di dalam tubuhnya si orang tadi. Ya. Ini kalau gula kebanyakan di dalam sel begini Bapak Ibu, ini kalau terus-terusan dimasukin gula, selnya bisa mati. Selnya bisa mati. Kalau selnya mati apa? Selnya busuk. Selnya busuk, infeksi, bikin orangnya meninggal karena infeksi. Contohnya adalah orang yang gangren. Contohnya adalah orang yang diabetes, gangren kakinya busuk. Kakinya busuk kan? Nah ini dia. Selnya mati karena kebanyakan gula kan? Nyesek kan? Di dalam sel nyesek kan? Selnya nggak bisa nafas, ya? Banyakan gula. Selnya mati, kemudian selnya infeksi, busuk, infeksi, bikin kakinya busuk kan? Pak dokter mesti dipotong kakinya, diamputasi. Kalau enggak, infeksinya menyebar kemana-mana. Oke, jadi Bapak Ibu, inilah orang tadi kebanyakan gula sehingga dalam selnya penuh sesak. Kalau terus-terusan begini, selnya bisa mati, infeksi, bikin busuk. Oke. Sel ini nggak mau mati. Sel ini nggak mau mati, sehingga sel ini mesti adaptasi. Sel ini tidak mau mati, selnya harus adaptasi. Karena orangnya nggak peduli sama tubuhnya. Orang yang punya selnya nggak peduli sama tubuhnya. Sehingga selnya harus adaptasi sendiri. Bagaimana cara sel ini adaptasi supaya nggak mati? Bagaimana caranya sel ini beradaptasi dengan kebanyakan gula terus dimasukin supaya nggak mati? Gampang. Tadi yang masukin gula ke dalam sel namanya apa? Masukin gula ke dalam sel namanya reseptor insulin. Jadi ini kunci gula masuk ke dalam sel. Jadi kalau gulanya nggak dimasukkan lagi ke dalam sel, gimana caranya? Reseptor insulinnya diubah. Jadi begini Bapak Ibu. Tuh, ya. Jadi begini Bapak Ibu. Reseptor insulinnya berubah kan? Tuh, jadi begini. Tuh. Ya, begini. Perhatikan bedanya Bapak Ibu. Perhatikan bedanya. Ya. Kalau sudah begini Bapak Ibu, ini insulin tidak pas sama reseptornya. Sehingga apa? Sehingga gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Namanya proses berubahnya reseptor insulin kayak begini, namanya resistensi insulin. Resistensi insulin.
Jadi, resistensi insulin itu adalah berubahnya reseptor insulin sehingga tidak pas sama insulin, sehingga gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena udah penuh. Resistensi insulin ini adalah mekanisme bertahan sel supaya tetap hidup gara-gara kebanyakan gula. Namanya resistensi insulin. Ya. Proses resistensi insulin Bapak Ibu sudah terjadi ini resistensi insulin 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes tipe 2. Ini sudah kejadian 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes. Jadi Bapak Ibu yang gula darahnya normal sekarang MCO tiap tahun, jangan bangga dulu. Wah, saya nggak diabetes dong. Normal, gula darah saya normal. Jangan bangga dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu udah terjadi resistensi insulin kayak begini. Ya. Nanti ada tesnya apa. Oke? Nah, sudah terjadi resistensi insulin seperti ini, orangnya masih terus-terusan masukin gula. Orangnya masih terus-terusan masukin gula. Sehingga apa? Minum gula, nggak olahraga, minum gula, nggak aktivitas fisik gitu kan. Terus-terusan masukin gula kebanyakan. Akibatnya apa? Akibatnya gulanya kebanyakan di jaringan dan pembuluh darah. Jadi begini tuh, Bapak Ibu. Begini. Tuh, ya. Gulanya kebanyakan. Kalau gula kebanyakan begini Bapak Ibu, di luar sel kebanyakan, di darah kebanyakan, dalam sel kebanyakan. Ini tubuh kita, si otak ngomong sama pankreas. Pankreas, lu gimana kerjanya? Pankreas, lu gimana kerjanya? Lu kan ngeluarin insulin, pankreas. Lu lihat tubuh kita nih, banyak gula begini. Gula ini kebanyakan bahaya, pankreas. Tolong bantuin dong, kerjasamanya tolong. Keluarin insulin yang banyak. Keluarin lagi insulin yang banyak buat nurunin gula ini, pankreas. Pankreas bilang apa? Siap, laksanakan. Akan saya keluarkan insulin yang banyak buat menurunkan gula yang begini, banyak. Akhirnya pankreasnya mengeluarkan insulin yang banyak 24 jam. Jadi gimana? Jadi begini Bapak Ibu. Oh. Ya. Insulinnya banyak kan? Insulin banyak ini keluar tujuannya buat nurunin gula ini kan? Tapi nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena sudah terjadi resistensi insulin. Gulanya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa. Karena Bapak Ibu sudah terjadi resistensi insulin kayak begini tuh. Sehingga gula ini nggak bisa masuk ke dalam sel. Makanya gula di luar sel tambah banyak, walaupun insulinnya banyak. Gula tambah banyak, insulin makin keluar banyak. Ini namanya sudah diabetes tipe 2. Ini adalah namanya diabetes tipe 2. Ya. Diabetes tipe 2 itu Bapak Ibu, gula darahnya tinggi, insulinnya juga tinggi. Insulin juga tinggi. Kenapa insulin tinggi? Resistensi insulin. Ya, nggak bisa masukin gula ke dalam sel. Terus diproduksi insulin sama pankreas. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, orang kena diabetes tipe 2 masih nggak sadar juga. Masih nggak sadar juga orangnya. Bodoh amat sama tubuhnya. Dikasih taunya ngeyel. Pankreasnya lama-kelamaan bisa rusak. Pankreas kelamaan bisa rusak Bapak Ibu, nggak ada lagi insulin keluar. Nggak ada lagi insulin keluar, namanya sudah diabetes tipe 1. Ya, pankreas nggak ada, rusak, gara-gara 24 jam kerja paksa, ngeluarin insulin nggak ngaruh. Pankreasnya rusak, nggak ada pankreasnya, nggak ada lagi insulin. Kalau udah nggak ada lagi insulin Bapak Ibu, diabetes tipe 1 namanya. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah proses terjadinya diabetes tipe 2. Dan tipe 1 akibat diabetes tipe 2 yang kelamaan nggak diatasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu proses terjadinya diabetes tipe 2, cara normalin lagi gimana Pak Dokter? Gampang. Cara menormalkan ini. Jadi begini. Jadi begini. Dari begini, jadi begini. Gampang, 6 bulan prosesnya. Bapak Ibu kena diabetes bertahun-tahun kan? Minum obat diabetes udah tahunan kan? Dokter yang ini kasih solusi. Dokter awet muda kasih solusi, 6 bulan saja, ngikutin protokol diabetes, dijamin. Jadi begini, normal lagi.